mempesona pada sore hari ini. Ya, Bung Alvin Lim dari LQY Law Firm. Nah, dipersilakan untuk berbicara. Pasti. Baik. Vokal. Oke, makasih teman-teman. Kalau saya boleh jujur ya, sebenarnya saya dimanapun di Indonesia maupun kemarin di Singapura dibilang hoaxnya kan saya kabur ke Singapura kan. Jadi saya udah menerima banyak ancaman, termasuk kemarin ketika di Singapura pun juga saya diancam mau dibunuh. Ya. Dan kemarin saya baru terima surat panggilan lagi, dilaporin lagi ke kepolisian ITE. Jadi inilah yang dilakukan oleh oknum-oknum ya, saya bilang yang ingin membungkam. Kalau kita lihat Diolipa dan siapa namanya tuh, Diolipa dan Kamarudin juga dilaporin polisi kan. Tujuan mereka tidak lain tidak lebih adalah untuk pembungkaman supaya orang takut untuk bicara di sini ya. Tapi kalau mereka lakukan itu kepada saya justru salah. Ya, justru itu membuktikan bahwa saya sudah berjalan di jalan yang tepat di sini teman-teman. Nah, anehnya kalau sebelumnya yang laporin saya ada polisi AKBP Pujiarto, yang dimana kalau teman-teman tahu AKBP Pujiarto itu adalah salah satu anggota Satgasus, anak buahnya Ferdi Sambo. Ya, jadi kasus yang saya tangani ini sebenarnya kasus menyangkut jutaan masyarakat, yaitu investasi bodong. Investasi bodong ini di Indonesia mandek, tidak benar-benar ditangani. Kenapa? Saya temukan bahwa mereka polisi-polisi ini bukanlah memberantas kejahatan, tapi melindungi para oknum investasi bodong, teman-teman. Ya, ini yang saya lihat. Jadi contoh kayak Hendy Surya waktu itu, 2 tahun dijadikan tersangka, tidak pernah ditahan. Kenapa orang dijadikan tersangka tidak pernah ditahan? Ini pertanyaan. Ternyata jadikan ATM berjalannya mereka. Ketika saya push, akhirnya ditahanlah itu Hendy Surya, ditahan. Nah, hal-hal yang sama sekarang banyak perusahaan-perusahaan investasi bodong yang tidak ditahan tapi sudah ditetapkan menjadi tersangka. Contohnya Kresna Life, Kresna Sekuritas. Ya, jadi Kresna ini untung dia tuh kemarin dari Tokopedia itu dia yang punya. Tapi dia jebolin dana masyarakat dan sudah dilaporin polisi dan sudah jadi tersangka. Tapi tidak pernah ditahan oleh kepolisian. Dan ini terlibat sampai waktu itu di mana ketika Kapolri masih Kabar Eskrim, Listio Sigit di sini ya. Jadi saya melihat di sini teman-teman. Nah, yang aneh kenapa? Panggilan polisi yang saya terima kemarin, adanya laporan polisi terhadap ITE terhadap saya untuk supaya saya calm down. Yang saya bingung, pelapornya adalah Henry Surya yang ada di dalam tahanan. Bagaimana seseorang dalam tahanan bisa lapor polisi keluyuran dan bisa punya handphone? Ini loh yang sangat aneh di sini ya. Jadi saya melihat, sorry ya teman-teman ya, saya sebagai lawyer, saya berinteraksi setiap hari dengan polisi. Kita selalu diajarin hukum adalah panglima, tapi kenyataannya uang adalah panglima. Jadi saat ini institusi kepolisian itu sedang dikencingin oleh penjahat-penjahat. Jadi kalau mereka berpikir kita lah yang jelek-jelekin mereka, tidak sebenarnya. Penjahat ini sedang menunjukkan bagaimana dengan pengaruh uang mereka bisa memperbudak kepolisian Republik Indonesia. Itu yang sebenarnya ditunjukin. Dengan bagaimana seseorang dalam tahanan bisa membuat laporan langsung ke SPKT, keluar dari dalam tahanan, itu membuktikan bahwa uang ini bisa mengontrol. Bagaimana seorang Pinangki, contoh, vonis 10 tahun bisa turun ke 4, 2 tahun udah keluar, seperti itu. Ya, jadi ini teman-teman, saya bukannya menakut-nakuti, cuma kenyataan, kalau yang serang saya adalah masyarakat yang keberatan dengan kata saya, kita mesti make sense. Ini seseorang yang sudah dalam tahanan, dijadikan tersangka, melaporkan saya balik, dibilang saya mencemarkan nama baik dia. Penjahat kok dicemarkan nama baiknya, dari luar penjara, keluar dalam SPKT. Dan melaporkan YouTube-nya Quotient. Ini yang saya bingung. Setelah saya cari, ternyata tidak ada masyarakat, tidak ada petinggi yang mau laporin saya. Dicarilah penjahat untuk laporin saya oleh polisi. Jadi informasi yang saya dapat, bukan yang di Surya yang mau Quotient TV ditutup. Kepolisian, oknum-oknum itu yang mau ditutup.
Jadi kemarin ini sempat video 303 diturunkan. Saya punya satu narasumber, yang dimana narasumber tersebut sudah berbicara tentang 303. Kebetulan narasumber inilah pengepulnya, dia ngasih duit langsung. Makanya saya naikin video kiri kanan, nggak ditangkap. Kenapa? Buktinya ada, fotonya ada. Di mana penjahat ditangkap, bandar judi ditangkap, pelaku-pelakunya ditangkap, besok 3 hari 4 hari kemudian satu orang bayar 100 sampai 150 juta dilepas. Di situ. Ini dijadiin mesin uang oleh pihak kepolisian. Ya. Nah, setelah ini dilepas, setelah narasumber saya mereka tahu, dipanggil oleh Kadif Propam beberapa hari yang lalu. Nah, Kadif Propam yang baru, Sahnan, minta nama-nama yang sedang ongoing. Jadi kalau teman-teman berpikir bahwa mafia-mafia kejahatan bandar judi itu stop, tidak. Diberikanlah oleh orang saya ini sebuah nama yang akan terjadi suap 100 juta tersebut. Jadi kalau teman-teman lihat yang di penjaringan, itu informasi dari narasumber saya. Diberikan ke Kadif Propam, ditangkap. Habis ditangkap, dibawa ke Kanit sama Kapolsek, nggak berapa lama, si Fadil Imran bilang kan, dari Polda kan, oh nggak ada kesalahan. Jadi masih berusaha ditutupi. Jadi teman-teman, grup Ferdi Sambo ini belum selesai. Karena ditunjuk yang M. Fajar itu, AKP M. Fajar itu juga salah satu kaki tangan yang masih menerima. Merusak negara, teman-teman. Jadi kalau kita bilang stop rekayasa di sini dan berpikir dengan berakhirnya Ferdi Sambo dan berakhirnya Satgasus ini selesai, tidak. Sorry, akan ada regenerasi kalau saya lihat. Kenapa? Karena praktek yang sama masih ada terus. Dan Kapolri saya sudah WA terus-terusan, saya udah bilang, Pak, kita nggak usah, saya minta untuk Bapak tuh tegas. Bapak laki-laki, jenderal. Kenapa mesti takut? Saya bilang. Lo bener. Saya sampai bikin video, saya bikin pernyataan, ya kan, oknum Jenderal Banci. Marah kan AKP Pujiarto, saya dilaporin ke polisi. Jadi dibilang, Banci bagi saya ini bukan jenis kelamin. Tapi seseorang nggak perlu jenderal, kalau dia berani menegakkan keadilan, masa takut sama anak buahnya? Jadi gini loh, kita bodoh-bodohan aja, sorry. Saya bukan memprovokasi ya. Saya nanganin langsung, saya punya bukti langsung, saya punya pengalaman langsung. Investasi bodong di Polda Metro Jaya tidak ada satu pun yang berjalan. Itu aja seharusnya sudah menjadi raport untuk supaya Fadil Imran dicopot. Bagaimana dia bisa mengetahui, dia mengetahui loh terjadi itu. Malah yang ada teletabi kan, peluk-pelukan, menunjukkan kepada anak buahnya, saya dukung orang ini, kan gitu kan. Sehingga penyidiknya juga semua jadi takut. Di sini penyidik juga mau menangani kasus Brigadir Joshua, dia pasti akan takut, dia pikir, gila Jenderal Bintang 2, bos saya, sudah memblessing ini orang, nggak akan berani Pak. Nggak akan berani, saya kasih satu contoh. Saya kemarin itu waktu Indosuria nggak jalan, ada aset 200 miliar yang hilang. Saya laporin seorang Jenderal Bintang 1 dan Bintang 2 ke Propam. Itu aja susahnya setengah mati. Laporin ke etik loh, masih Propamnya. Jawaban mereka, Pak, saya cuma bingung Mbak, nanti yang mau meriksa siapa? Karena kan di Propamnya aja Ferdi Sambo itu Bintang 2. Terus saya bilang, ini bukan cuma kode etik, pelanggaran etik, tapi ada pelanggaran pidana, pasal 421, penyalahgunaan wewenang. Jadi saya coba beranikan diri Pak, datang ke SPKT, saya melaporkan. Dibolak-balik kayak, seolah-olah kayak mereka kayak orang bodoh. Kayak bilang, kalau laporin pidana ke polisi nggak bisa ke SPKT Pak Alvin, harus ke Propam katanya. Saya bilang, saya ke Propam, Propam bilang mereka cuma nanganin etik. Kalau laporin pidana tetap harus ke SPKT. Jadi nggak berani dibolak-balik, intinya mereka nggak berani menerima. Disinilah kita melihat bagaimana seorang oknum, kalau itu adalah aparat penegak hukum pangkatnya tinggi, ya berkuasa, tidak akan berani dilawan, nggak akan berani ditindak. Ya, jadi saya melihat saat ini yang ada bukan hukum adalah panglima teman-teman, tapi uang adalah panglima.
Nah, untuk melawan di sini, untuk bisa merubah hanya ada tiga senjata. Satu, apakah kita orang yang super kaya raya, konglomerat, kita bisa beli itu semua penjahat-penjahat, singkirkan mereka. Dua, punya kekuasaan. Kalau nggak punya, ya cara ketiga, kita harus bersuara. Di situ media di situ sangat penting, people power ini sangat penting. Ya, dan ini yang mereka sangat takut. Saya infokan ke teman-teman, ya kan mereka berusaha menyensor media, baik media Babe maupun media-media lain. Kenapa saya bilang seperti itu? LQ kami punya jaringan media sekitar 100-an. Itu sudah banyak yang menerima ancaman, menerima sensor. Intinya jangan naikin berita-berita misalnya tentang Brigadir Joshua atau berita-berita yang menyudutkan. Ya, jadi mereka tahu bagaimana cara supaya berita-berita itu nggak naik. Makanya kalau teman-teman lihat kemarin yang pada nampilin berita-berita Brigadir Joshua itu sekarang udah nggak masuk Babe. Ya, jadi ini secara sistematik ini mereka punya tim cyber team ya yang kadang disalahgunakan. Nah, nanti kalau mereka terlalu vokal, apa yang dilakukan? Kayak dilakukan terhadap pojok satu, dihack supaya down. Ya, jadi saya kasih tahu teman-teman, inilah perbuatan intelektual dari oknum-oknum Polri ya. Nah, kenapa saya bicara di sini? Saya bicara bukan untuk kejelekan kepolisian, bukan untuk menggulingkan pemerintahan. Justru kita harus kasih tahu mereka supaya mereka bisa benahi di sini. Tapi saya masih meragukan kemampuan kejantanan dari Pak Listio Sigit. Karena beliau tahu, gembong-gembongnya tahu. Kenapa nggak berani copot aja? Kan dia selalu ngomong, saya potong kepalanya. Lah dia udah tahu nih, Fadil kagak berprestasi, yang ada cuma apa? Pencitraan. Kenapa nggak dicopot? Gantilah dengan jenderal yang baik. Jenderal yang lebih baik banyak kok yang mampu. Kan di situ. Kita bilang nggak semuanya polisi itu buruk loh. Tetapi oknum inilah yang menguasai, Bu. Ya, jadi bicara tentang stop rekayasa dalam kasus kriminal Brigadir J, ya kan? Kita hanya bisa menang apabila masyarakat bersatu, itu aja. Kenapa? Saya kasih tahu teman-teman, penyidikan ini sekarang ini cuma bahan bakunya. Dia bikin bahan olahannya, dia mau coba diarahkan. Contoh, diarahkan misalnya dari 340 berencana jadi 338 pembunuhan seketika, sehingga ancaman bisa turun di situ ya. Tapi nanti, makanya kenapa dimasukin pasal ganda. 340 atau 338. Seharusnya kalau memang sudah pasti 340 aja dimasukin satu. Jangan ada 338-nya. Ya, jadi dari awal nih sudah dibikin penetapan pasal aja kabur, ya. Kalau penetapan pasal aja kabur berarti apa? Penyidik aja nggak yakin apakah ini pembunuhan berencana atau bukan berencana. Nah, ini dijadikan celah, itu satu. Nanti ketika naik ke penuntutan, ya, karena saya udah sering terjadi, itu ada yang namanya pesanan nanti. Jadi polisi intinya coba lihat ya, kayak contoh Jessica tuh sebenarnya last minute itu baru P21 karena ada kong kali kong antara dir sama kejaksaan. Tadinya udah mau ditolak, karena apa? Nggak cukup syarat formilnya. Di situ. Disinilah kadang, kamu bantu saya sekarang, nanti besok saya bantu. Di rekaman saya tentang kejaksaan, tentang dengan Jampidum, saya bicara dengan Jampidum bintang 3, bintang 2, bintang 1. Di situ kita udah tahu bahwa yang Hendy Surya kemarin udah mau lepas. Kenapa kok dia nggak mau kerja sama polisi untuk jalanin? Karena sudah menerima sejumlah suap. Ya, jadi saya kasih tahu teman-teman, kejaksaan pun banyak oknum. Jadi waspada tuh jangan cuma di kepolisian. Sekarang baru bahan bakunya. Percuma kalau kita masukin pasal 338 kalau nanti tuntutannya, sorry ya, kayak tuntutan yang terhadap syahadah cuma 6 tahun. Saya dibilang kemarin merugikan 6 juta, divonis 4 tahun 6 bulan, dituntut 6 tahun. Kerugian 6 juta perak. Apakah nyawa syahadah itu cuma 6 juta perak, kok tuntutannya sama kayak saya? Nanti jangan sampai Brigadir J ini, si Ferdi Sambo cuma dituntut tahunan, 5 tahun, 6 tahun. Percuma. 6 tahun dituntut, vonis 4, masuk 2 tahun keluar. Dan lagi yang paling menyedihkan, pertanyaan saya adalah, apakah orangnya benar dalam tahanan, Pak?
Nah itu dia. Karena kenapa? Henry Surya aja yang katanya dalam tahanan, itu bisa laporin saya ke polisi, bisa pegang handphone. Kan lucu. Jadi kita melihat hukum ini hanya berlaku kepada masyarakat kelas bawah yang bisa ditindak. Kepada masyarakat kelas atas dan penguasa, hukum itu nggak berlaku. Ini loh yang saya merasa miris. Yang saya merasa miris di situ. Ya, jadi kalau kita pakai duit, kita bisa menang. Kalau nggak pakai duit, kita nggak bisa menang. Ya kalau kayak gitu nggak perlu kita kuliah hukum, nggak perlu kita diskusi hukum. Nggak ada gunanya hukum ini. Lah iya dong, saya sekolah kuliah hukum S1, S2, nanti ada yang doktor, ada yang profesor, nggak jalan. Kebanyakan di pengadilan kan kalah. Kenapa? Disogok sama duit, lawan kagak perlu. Lawan banyak Pak, banyak Bu, yang dimana ijazah sarjana hukumnya aja nembak, beli. Saya laporin nggak terdaftar dikti. Ya, jadi lawyer itu bayar 25 juta langsung sumpah. Tapi setiap kali sidang menang nyogok. Ya, jadi mau jadi apa negara Indonesia ini saya melihat. Mau jadi apa negara ini? Kita mau cari keadilan, cuma kita bisa temu tuh di kota tuh, nah ada namanya Jalan Keadilan. Tapi kalau ke pengadilan, jangan harap dapat keadilan. Jangan harap. Situ. Ini loh kita sangat sedih ya. Saya melihat jangan sampai kita sia-siakan momentum dari Brigadir Joshua. Saya nggak kenal sama Brigadir Joshua. Ya, tapi saya kenal sama Ferdy Sambo. Jadi awalnya beliau itu saya komplain ke Kapolri, Kapolri suruh saya hubungin Ferdy Sambo nelpon, kita ketemuan. Dan sejak saat ketemuan itu hampir tiap minggu saya selalu WA nama beliau untuk setiap kasus-kasus. Tapi ternyata ya kan tujuannya adalah membungkam doang, bukan menyelesaikan. Jadi dia ternyata dia yang suruh anak buah dia laporin saya ke polisi. Ada WA-nya masih ini dari beliau ke saya tunjukin teman-teman. Jadi biar jangan jadi jangan jadi fitnah ya. Ini dari Sambo. Jadi yang dia pedulikan ini nih. Banyak WA-nya nih. Ini dari Sambo nih. Ketika saya masukin video percuma lapor propam, dia marah, dia bilang, "Kenapa harus Anda viralkan?" Di sini. Sambo. "Kenapa harus Anda viral cuma lapor propam?" Dia marah, dia bilang, "Kenapa harus Anda viralkan?" Di sini. Sambo. "Kenapa harus Anda viralkan?" Ini Mei 29 nih 2022 sebelum kejadian. Pengaduan siapapun pasti ditanganin, ya kan? Lapor, tunggu Anda diklarifikasi. Tunggu, tahanan di dalam udah diancam akan disiksa, saya bilang. Dalam digebukin, diperes. Lapor propam bukannya beres, malah lebih digebukin lagi. Kan kita ngeliat ini apaan, suruh tunggu. Besok orangnya digantung mati, gimana, gak ada bukti kan. Ini loh, gak di propam. Gimana saya gak teriak hati saya kan. Jadi gini teman-teman, kalau orang-orang lain gak berani bicara, kenapa saya berani bicara? Saya punya bukti ini. Saya punya bukti otentik. Ya enggak lah, kan di handphone di sini kan. Ini kan ada chat dari awal pertama kali dia cari saya ini kan. Sudah ada ya situ. Atasan mereka Karawasidi, kabar eskrim. Jadi setiap kali ada apa-apa dia bilang begitu, selalu. Makanya laporkan, tunggu ada diklarifikasi, semua suruh nunggu. Tapi kagak ada yang beres dibilang di sini kan. Aduh. Jadi di sini teman-teman saya melihat bahwa kerusakan ini sudah sistematik, bukan oknum 1-2 orang. Jadi untuk membersihkan ini, saya rasa Kapolri sekalipun kesulitan. Kenapa? Karena 1-2 orang ini udah banyak dan ada faksi-faksinya di situ. Jadi ini menjadi PR bagi pemerintah. Ya, yang lucunya lagi wakil rakyat, saya WA ke Ahmad Saroni, saya bilang, malah Ahmad Saroni bilang, Komisi 3, malah dia bilang tolong masyarakat jangan bahas terus lah masalah Brigadir J. Lah,
Kalau nggak bahas, terus siapa? Kamu aja nggak pernah bersuara, saya gituin. Harusnya kan wakil rakyat yang suara dulu. Jadi kalau kita bicara setoran Sambo, setiap wakil DPR tersebut, Bu, saya tahu ada beberapa nama-namanya. Ya, bukan mungkin menerima setoran Sambo, tapi mereka punya bisnis yang dilindungi interestnya. Jadi ada backup penjudi, ada backup, rumah prostitusi, ada yang punya backup ilegal tambang, ilegal mining. Nah, sehingga DPR pun terbelenggu. Ini permasalahan pelik yang masyarakat wajib ketahui di situ. Jadi DPR sekalipun itu punya kepentingan. Ada yang punya majalah, yang penting lu kasih duit ke majalah gua. Di situ. Mau dibantuin kasus, oke, 500 juta setor ke majalah. Ya, ada yang punya mining di situ. Judi yang terbesar itu ada backupnya. Beberapa orang di Komisi 3. Ya, jadi saya ketika di Singapura pun dan di Jakarta ini udah beberapa orang bilang minta untuk supaya video saya yang viral itu di-cut, kalau enggak saya dihajar. Ternyata ya bener nih, datang lagi LP demi LP. Jadi mereka tujuannya agar saya masuk penjara, dan hal inilah yang akan dilakukan oleh oknum terhadap setiap orang yang vokal. Ya, baik Kamarudin, dia lupa, mungkin nanti praktisi-praktisi, akademisi. Ini yang menjadi resiko kita apabila kita mau berubah. Jadi perjuangan sekarang ini kita bukan melawan penjajah asing, Pak. Kita melawan oknum, Pak. Tinggal berani atau tidak. Ya, jadi saya walaupun bukan muslim, ya kan, saya melihat apa yang dilakukan terhadap umat muslim, saya sedih jujur. Karena apa? Menunjukkan bahwa itu kebiadaban, ketidak adanya hukum. Buat apa di situ kan? Indonesia negara hukum, tapi setiap hari kita lihat pelanggaran hukum, Pak. Setiap hari. Dan lucunya setelah kita tunjukin, kayak contoh yang di penjaringan, berapa hari dilepas. Habis saya teriak-teriak lagi, baru ditangkap lagi. Di Sukabumi. Kan nggak bisa kayak begitu. Ya kan? Dan ini bukan cuma jenderal-jenderal loh. Dari bawah loh, dari bawah sampai atas loh. Ya, jadi saya pertama kali waktu itu bikin laporan polisi jadi lawyer nggak tahu, masuk ke SPKT bayar 1,5 juta untuk bikin LP. Mau masuk ke unit mana yang kita tentukan bayar 5 juta ke Bin Ops. Dari Bin Ops masuk ke penyidik, mau penyidik jalanin minta 15 juta untuk tim. Nanti belum berapa lama, seminggu untuk dapat surat tugas, satgas atau SP lidik, Kanit minta lagi 10 juta. Nanti naik lagi, Pak, mau gelar, Pak. Gelar nanti ada sekitar ya 3, 4, 5 kompol, Pak. Satu orang berapa, 3 juta kali 5, 15, keluar lagi. Jadi satu kasus untuk naik waktu itu jadi tersangka, saya hitung-hitung 450 juta. Di situ. Tapi kalau memang benar-benar jalan, masih mending, Pak. Ada yang udah minta dikasih, bukan mandek. Dia ambil dari sono, putar balik. Serang korban. Disinilah luar biasanya, teman-teman. Sorry ya, saya punya anjing, saya kasih makan aja, nggak pernah gigit saya. Ini oknum polisi, udah minta duit, kita kasih duit, besoknya kita bisa ditusuk mati. Itu yang mengerikan. Lah, dia minta duit itu, saya udah kasih ratusan juta, malah yang ada klien saya ini mau dijeblosin. Jadi tiba-tiba korban investasi bodong, terima bagian bunga, dibilang, ini bukan bunga yang ibu terima kemarin, tapi ini komisi, jadi ibu juga marketing, ibu juga ikut serta, jadi tersangka, mati nggak lo? Jadi otak polisi ini udah bodoh. Kita masukin, saya punya klien Maria Jenny, masukin 20 miliar, dikasih 1 miliar, dia bilang sebagai apa? Cashback. Jadi kayak kalau kita masukin awal dikasih semacam pelicin lah, untungan di awal seolah-olah kan, dibilang sorry, itu komisi. Jadi kamu bawa, bukan cuma kamu doang, mama kamu ikut, kakak kamu ikut, kamu narik mereka berdua nih, ya kan? Kamu dapat uang juga dari situ. Jadi kamu dapat komisi, kamu juga ikut serta sebagai penjahat. Jadi kalau sono jadi tersangka, kamu jadi tersangka juga.
di TSK-in setelah ngasih duit ratusan juta ke polisi. Jadi kan sama aja kayak kita punya anjing kita piara, kasih makan, terus besoknya kita digigit. Kan lucu kalau kayak begitu. Pertanyaan saya ini, kalau kasarnya ngomong bejat, penjahat sekalipun tuh punya prinsip loh. Penjahat sekalipun. Ini saya bingung, ini polisi ini apa? Dan ini kenyataan, Pak. Saya sebut nama kliennya Maria Jenny. Mau dijadikan tersangka sama Fismondev, kan lucu. Saya komplain ke Fadil, kemana, kagak dilayanin. Saya gedor terus ke kepolisian, saya gedor terus ke media. Saya satu-satunya yang bawel teriak sampai naik ke Tempo, naik ke Gatra, ya kan, kenapa? Kasihan dong, orang udah 20 miliar, bapaknya dia dokter terkenal namanya Indra Jaya. Ya dokter ahli bedah terkenal. Puluhan tahun kerja, kumpulin duit, ditipu, mau cari keadilan, malah ditusuk, anaknya mau dijeblosin juga ke penjara. Kita namanya lawyer, sejahat-jahatnya kita ngeliat kayak begitu, saya nggak tahan. Saya bilang, saya nggak bisa ngikutin arus kayak begini. Saya bilang, ya kan, saya awalnya jujur, saya ikutin. Saya sogok mereka, dia minta sogokan, saya kasih, awalnya saya ikut. Lama-lama saya lihat kayak begitu, wah gila ini, saya melawan hati nurani saya. Ya kan, untuk apa kayak begini? Akhirnya saya bongkar. Mulailah saya di posisi yang kasar ngomong musuh mereka. Tapi jangan salah, sebenarnya yang saya musuhi bukan kepolisian. Oknumnya. Oknum ini yang merusak kepolisian. Oknum ini merusak kepolisian, teman-teman. Dan kalau cuma di kepolisian doang, tugas kita sangat enteng. Bukan cuma di kepolisian, tapi juga di kejaksaan. Jaksa dari kecil, dari awal main kasus tuntutan, mau P21 tahan bayar 250 juta. Udah ditahan, nanti mau tuntutannya berapa? Mau rendah? Kamu nggak mau kasih tuntutan, ya udah saya main ke yang lawan. Jadi dia akan melihat siapa yang mau bayar nih, kiri apa kanan. Dan ini sampai ke atas, sampai jenderal-jenderalnya juga. Saya ada bukti rekaman, ada bukti penyerahan uang kepada jenderal bintang 2 kejaksaan. Sampai ke sana saya ada. Kasih Pidum, Kajari ada saya. Dan terakhir saya udah diancam sama Jampidum. Kalau sampai saya banyak bicara, kasus yang udah inkrah dia mau buka lagi dan dilakukan ini. Sudah inkrah. Jadi kasus yang kemarin saya disidangkan itu sudah inkrah di MA. Udah disidang di PN, PT, MA. Udah ada putusan MA tahun 2020. 2022 disidangkan ulang lagi. Karena sudah inkrah. Karena dia nggak bisa cari celah lagi. Yang cecar saya, yang saya ini yang sangat vokal, tahu nggak? Istri saya nggak salah. Dipanggil sebagai saksi, tiba-tiba dicekal. Nah itu dia. Kapolres Jakarta Selatan yang kemarin masalah juga, Budi Herdi. Nah ini gembong-gembongnya sama, teman-teman. Ya. Dan ingat loh, Fedy Sambo itu punya budi terhadap kejaksaan dalam kasus kebakaran Kejagung. Dia dirtipidumnya, ingat. Jadi feeling saya tuntutan akan sangat ringan. Dan nanti mungkin diatur juga rutannya, dia nggak akan di rutan bareng-bareng orang. Disimpan sendiri di mana. Nah hal yang seperti ini yang sebenarnya apa gunanya Pak? Ditahan kalau dia bisa keluar masuk. Maksudnya bukan dalam tahanan gitu loh. Iya kan, rusak dong, sama aja orang kayak nggak ditahan. Iya. Itu dia, jadi saya takutkan nanti dia akan minta. Karena kenapa? Dia pegang rahasia kebakaran Kejagung loh. Dia pegang itu rahasianya. Kan nggak mungkin dong kebakaran Kejagung itu cuma pegawai-pegawainya. Kalau kata Ibu Irma Huta Barat cuma kera doang yang percaya kayak gituan. Ini gedung Kejagung loh, di mana Jaksa Agung berada, ruangannya. Masa sih nggak ada sama sekali orang kejaksaannya? Satpamnya nggak ada, asprinya atau pegawainya nggak ada. Bisa menghilang, ini kan barang buktinya hilang semua kebakaran hanya karena seputung rokok kita. Nah itu dia, tapi seputung rokok kan nggak make sense. Pasti dia kasih cairan yang bisa buat cepat terbakar gitu kan, minyak atau apa,
biar supaya cepat tersambar. Itu orang bodoh juga sebenarnya tahu. Tapi inilah saya bilang, ini negara sudah bahaya, Pak. Kalau saya lihat, jadi benar-benar kekuatan massa kita harus kumpulkan di situ, ya. Dan media kita harus bersatu. Jangan sampai media itu di syuting. Kebenaran harus dikeluarkan di situ. Rusak kalau nggak ini negara, rusak ini. Ya, terima kasih teman-teman. Aduh, luar biasa ini.